Setiap usaha rugi, usaha rugi, usaha rugi. Ngontrak rumah, kontrakan juga tidak terbayar beberapa bulan. Semua habis, beras habis. Jadi pernah waktu itu makan cuman nasi sama kecap saja. Harus gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Sudah malu sama keluarga, sudah malu sama orang tua. Saya bilang saya mau buka konveksi. Waktu itu kebetulan memang ada satu kerjasama sama salah satu ini kerudung. Jadi saya dapat PO kerudung ribuan piece. Jadi ya udah saya mau banting setir ke situ. Tapi ternyata karena memang belum punya pengalaman, padahal mesin sudah beli. Jadi pokoknya hasil dari kerja selama 3-4 tahun di bank itu saya pakai buat modal gitu. Dibeliin mesin, dibeli pokoknya peralatan semuanya, sewa tempat dan lain sebagainya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Jadi ternyata pekerjaan yang didapat itu tidak sesuai dengan kondisi. Waktu itu kendalanya di pegawai, banyak yang tidak mampu untuk mengerjakan, gak mampu buat ngerjain kerudung tersebut karena rumit katanya. Walaupun misalkan ininya lebih besar dibandingkan dengan yang lain, tetapi rumit, banyak yang mundur karena QC-nya lebih untuk QC kerudungnya itu teliti gitu. Jadi ada kesalahan sedikit dibalikin lagi. Maka dari situ gulung tikar. Jadi hampir sekitar 30 juta rugi waktu itu. Habis tabungan semuanya, nggak ada lagi tabungan. Banting setir ke kuliner. Jadi sempat dagang risoles, sempat dagang pempek, sempat dagang lontong. Jadi pasar kaget seperti itu. Tetapi itu juga sama, banyak mengalami kerugian. Nah di situ ujiannya. Setiap usaha rugi, usaha rugi, usaha rugi. Anak waktu itu sakit, hampir sekitar 6 bulan lamanya, harus terus cek gitu. Harus terus pengobatan secara rutin. Kontrakan juga waktu itu sampai ngontrak lagi. Ngontrak rumah, kontrakan juga tidak terbayar beberapa bulan. Sampai satu waktu pernah semua habis, beras habis, gas juga habis. Beras habis, gas habis, uang nggak ada. Kalau uang ada mungkin, tapi paling 1.000-2.000. Itu juga paling jajan buat anak. Beras habis, yang sisa cuman ada nasi, paling 1-2 piring lagi gitu. Sama kecap. Jadi pernah waktu itu makan cuman nasi sama kecap saja. Sampai seperti itu. Dari situ mulai muhasabah lah ya. Mengevaluasi diri ada apa yang salah. Saya sudah keluar dari bisnis riba kalau seperti itu. Tapi kenapa masih seperti ini? Kalau disebutin saya ini udah hijrah. Semua udah ditinggalin, tetapi kenapa sekarang ujian seolah makin berat gitu. Saya tanya lagi tuh ke guru yang dulu pernah nasehatin. Ternyata guru saya nanya balik, kamu pernah doa apa? Gitu. Saya bilang doanya biasa saja, yang seperti diucapkan orang lain, pengen kehidupan yang baik dengan doa-doa sapu jagat seperti itu yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan, yang lebih spesifik, ada nggak doa yang lain? Kalau saya ingat, oh ada Ustaz, saya pernah ngedoa ingin ditunjukkan jalan yang baik, diberikan kehidupan yang baik, dan diberikan rezeki yang berkah. Lalu guru saya ngomong, nah itu kenapa sekarang, atau alasannya kenapa sekarang banyak ujian, atau kenapa sekarang menjadi susah, itu karena
doa kamu terkabul. Kok bisa terkabul? Kan saya mintanya rezeki yang berkah, jalan terbaik, kehidupan yang baik. Sekarang saya hidup melarat, miskin kalau disebutkan. Udah nggak punya apa-apa, di mana letak terkabulnya? Gitu. Guru saya bilang, Kang, kalau misalkan rezeki yang berkah itu butuh tempat yang bersih. Kalau mau jalan hidup yang baik itu perlu jalan yang lurus, perlu jalan landasan yang bersih juga. Sama seperti pesawat. Pesawat kalau mau take off ataupun landing perlu landasan yang bersih, jangan sampai ada yang menghalangi. Sekarang mungkin dalam harta, mungkin dalam tindak kelakuan ataupun kegiatan masih ada yang terselip hal-hal yang haram. Maka Allah bersihkan dulu itu. Harta dibersihkan dulu sampai habis semuanya. Untuk jalan, Allah berikan jalan yang terjal dulu supaya tahu bahwa nanti ke depan ada hal rintangan lagi, akan sudah tahu bagaimana menghadapinya. Baru dari situ saya bilang, oh iya betul. Mungkin ini yang disebut dengan, kalau bahasa ininya, problem make a progress. Permasalahan itu membuat kita berkembang. Semakin banyak masalah, maka semakin berkembang juga kita. Dan Allah mungkin tidak akan memberikan satu ganti yang lebih baik ketika tidak menyiapkan dulu gitu mentalnya. Ternyata Allah siapkan segala sesuatunya dalam kurun waktu 1 tahun lebih itu. Di akhir 2013 sampai awal 2015. Allah gembleng dengan ujian, dengan kesakitan, dengan kemiskinan, dengan keterbatasan. Tetapi dari situ ada satu hikmah. Saya lebih rajin lagi ke masjid, lebih rajin lagi mencari ilmu yang dulu pernah ditinggalkan. Ada beberapa ilmu mungkin karena memang bisa disebut harus kembali lagi ke khitah, harus kembali lagi ke asal. Jadi asal saya waktu itu memang karena dari pendidikan ada dari pesantren, maka harus nyantri lagi. Namun santri mah kudu jadi santri deui gitu. Nah, maka waktu itu mulai lagi ikut kajian-kajian, mulai lagi diperdalam ilmu-ilmu, mulai lagi dibuka-buka buku-buku yang lama, mulai lagi dikunjungi orang-orang yang dulu pernah atau mungkin guru-guru yang dulu pernah mengajar, mulai lagi silaturahmi ke sana ke sini meskipun dalam keterbatasan. Itu mungkin yang menjadi tantangan, tetapi hikmahnya seperti itu. Jadi Allah ciptakan dulu kesusahan, karena manusia itu kalau kesenangan biasanya lupa, tapi kalau dikasih susah biasanya inget. Nah, Allah kasih dulu susah tuh, susah terus-terusan, hampir 1 tahun lebih itu terus-terusan seperti itu. Harus gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Sudah malu sama keluarga, sudah malu sama orang tua, malu sama istri, malu sama anak. Kadang anak juga bilang, Pak, mau ke rumah nenek. Kenapa? Di rumah nenek banyak makanan, karena di rumah udah nggak ada makanan lagi. Pak, mau ke rumah nenek, mau apa? Mau jajan. Nenek mah suka ngasih jajan. Seperti itu. Kadang sakit juga hati ketika dengar kayak gitu. Kenapa sebagai seorang kepala keluarga nggak bisa gitu. Nah, tapi dari situ mulai kebangkitan lah. Bangkit lagi setelah ngobrol sama guru, ada semangat lagi. Jadi memang liko-likonya atau tantangannya, ujiannya itu ketika resign dari bank.